Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Jina Hayana, komit Proman 1 Benomria. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Integrasi Teologi Islam dan Sumanggayo dalam Kurikulum Cinta Lingkungan Berbasis Digital Studi Etnopedagogi di Masa 1 Benomria. Penelitian ini hadir atas keprihatinan saya atas kurangnya pemahaman tentang budaya lokal dan kepedulian lingkungan di kalangan generasi muda, khususnya di Masa 1 Benomria. Saat ini, peserta didik di Masa 1 Benomria sedang menghadapi tantangan degradasi identitas budaya. Salah satu budaya yang sudah mulai dilupakan adalah Sumanggayo atau lebih tepatnya Sumang Opat, yaitu Sumang Penengonan, Sumang Pencerakeun, Sumang Kinunuleun, dan Sumang Pelangkaheun. Apa yang kamu ketahui tentang Sumanggayo dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari? Sumanggayo adalah budaya Gayo, sedangkan maknanya saya kurang tahu. Di saat yang sama, kurikulum modern sedang menekankan akhlak ekologis, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia sebagai khalifah dan amanah untuk menjaga bumi. Oleh karena itu, nilai Islam dan kearifan lokal dipandang relevan untuk menciptakan karakter yang cinta lingkungan. Ada 3 rumusan masalah yang dijawab pada penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman peserta didik di Masa 1 Benomria terhadap nilai-nilai Sumanggayo. Yang kedua adalah bagaimana pengintegrasian ekoteologi Islam dan Sumanggayo ini mampu membangun karakter yang peduli lingkungan. Yang ketiga adalah bagaimana peran aplikasi digital edukatif Sumanggayo mampu meningkatkan kepedulian lingkungan pada peserta didik di Masa 1 Benomria. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif etnopedagogi yang berlokasikan di Masa 1 Benomria dan di Majelis Adat Gayo. Ada 5 informan. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah tokoh adat, yang ketiga tokoh agama, yang keempat guru PAI, dan yang kelima 5 orang siswa. Ada 3 teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi dengan melakukan pengamatan langsung proses pembelajaran di madrasah. Yang kedua adalah wawancara, yaitu untuk menggait pemahaman, pengalaman, dan perspektif informan. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen resmi sebagai data pelengkap. Pada penelitian ini, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman terhadap kearifan lokal Sumanggayo. Para informan memiliki pemahaman yang baik tentang Sumanggayo ini. Mereka semua setuju bahwa Sumanggayo masih relevan untuk kehidupan sekarang ini karena memang memiliki makna yang berarti bagi masyarakat Gayo. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh adat, Sumanggayo itu adalah agar kita dapat mengantisipasi diri untuk menjauh dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, integrasi Islam dan Sumanggayo dalam pendidikan ini sudah berlangsung di Masa 1 Benomria melalui proses belajar mengajar di madrasah. Seperti pada saat guru mengajar PAI dengan mengaitkan pembelajaran tentang peduli lingkungan dan kearifan lokal Sumanggayo. Juga saat pembelajaran P5 tentang kearifan lokal dan saat pembiasaan yang dilakukan madrasah dengan menyuruh untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, dan lainnya. Pembiasaan ini juga dilakukan dengan sosialisasi adat setiap bulannya. Yang ketiga adalah peran aplikasi digital. Temuan dari wawancara menunjukkan dukungan penuh dari kepala sekolah atas penggunaan aplikasi digital ini. Untuk pembelajaran, tokoh adat mengatakan bahwa penggunaan aplikasi ini memang bagus, tapi harus dengan kontrol yang bagus pula atas penggunaan digital. Tokoh agama memandang teknologi digital sebagai peluang besar untuk menyebarkan nilai budaya dan nilai Islam. Dan para siswa mengatakan bahwa dengan menggunakan aplikasi digital, mereka merasa lebih mudah mengerti dan tidak membosankan saat melakukan pembelajaran. Ada 3 kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama adalah pemahaman Sumanggayo masih kuat dan relevan dianggap sebagai etika khas Islam budaya. Yang kedua adalah pengintegrasian ekoteologi Islam dan Sumanggayo dapat terjadi melalui pembiasaan, pembelajaran, dan sosialisasi adat. Yang ketiga adalah penggunaan aplikasi Sumanggayo mampu meningkatkan kepedulian lingkungan pada peserta didik. Saya akan menutupnya dengan sebuah hadis. Kalau siapa yang menghidupkan sebuah tanah yang mati, maka baginya pahala tanah itu. Dan segala apa yang dimakan